Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Kabupaten Ciamis Angkatan 11 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Isa Ai Febriani dari SD Negeri 1 Cikupa. Saya Cintia Fojianisa dari SDN 1 Purwasari. Dan saya Yani Kak Suryaningsih dari SDN 2 Karyamukti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri gimana teman-teman? Baik, alhamdulillah. Nah, Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Kemudian baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya, sesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah present, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau menurut saya kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, baiklah. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Oke, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, siap ya Bu. Demikian praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Seperti yang Ibu lihat, alhamdulillah saya juga sehat. Oh iya, kemarin kata Ibu mau ada yang diobrolkan dengan saya. Hari ini saya ada waktu sekitar 15 menit. Jadi bagaimana sekarang kita ngobrolnya? Baik, terima kasih Bu. Begini ya Bu ya, saya tuh bingung Bu, di kelas tuh ada anak yang suka mengganggu sekali. Pokoknya dia itu suka buat onar, juga mengganggu anak yang lain. Mengganggu dan membuat onar itu seperti apa Bu? Misalnya begini ya, misalnya dia itu suka menjambak rambut gitu, atau juga menarik-narik jilbab anak perempuan. Terus juga dia tidak mau mengerjakan tugas Bu. Terus juga tingkahnya tuh kurang sopan. Nah, saya tuh harus bagaimana ya menghadapi keadaan seperti ini? Oke, jadi apa yang ingin Ibu capai dalam coaching hari ini? Saya itu ingin dapat menciptakan kelas itu yang nyaman, yang kondusif, terus kegiatan belajarnya juga menyenangkan, juga anak-anaknya itu semuanya bisa mengikuti alur belajar, termasuk anak yang tadi itu Bu yang suka bikin onar di kelas. Oke, tadi saya dengar Ibu menyebutkan ingin menciptakan kelas yang aman, nyaman, kondusif, dan kegiatan belajar menyenangkan, juga anak-anak semuanya mengikuti setiap alur belajar. Dan anak yang suka onar juga dapat berubah ya Bu ya. Apakah betul Bu? Betul sekali Bu. Oke, menurut Ibu, apa penyebabnya anak tersebut membuat onar dan keadaan kelas menjadi seperti itu? Begini ya Bu ya, saya itu sudah pernah melakukan home visit nih ya
Tapi ternyata anak itu ternyata korban dari perceraian orang tua, seperti kurang perhatian dari orang tua. Sedangkan mengenai keadaan kelas belajar yang tidak kondusif itu mungkin karena saya itu mengajar dengan hanya menggunakan metodenya itu saja, Bu. Atau juga penyajian materinya yang kurang menarik, atau juga tugas yang saya berikan itu kurang menantang. Mungkin itu, Bu. Oke, setelah Ibu merasakan adanya kegelisahan seperti ini, apa upaya yang dapat Ibu lakukan selanjutnya? Mungkin saya akan mulai mencoba merancang skenario pembelajaran yang memperhatikan beberapa gaya belajar siswa dan mengintegrasikan penerapan kompetensi sosial emosional dan juga melakukannya itu di kelas saya, sehingga anak itu akan lebih tenang dan fokus. Mungkin itu, Bu. Bagus sekali Ibu sebetulnya idenya. Lalu bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Langkah yang pertama itu saya akan berkoordinasi dulu terlebih dahulu ya, Bu, ya, dengan Ibu Kepala Sekolah, juga rekan sejawat untuk melakukan sharing dan berbagi praktik baik. Terus mungkin juga saya ada guru yang sudah pernah mencoba menerapkannya. Nah, selanjutnya saya juga akan mencari referensi modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi serta langkah-langkah pembelajaran yang berdiferensiasi juga. Terus juga akan mempelajari berbagai metode pembelajaran dan juga strategi pembelajaran yang variatif. Wah, itu pemikiran yang sangat luar biasa sekali ya, Bu. Lalu apa yang Ibu utarakan terkait rencana yang akan dilaksanakan sangat bagus, jelas dan terperinci. Kemudian apa yang bisa memastikan bahwa rencana Ibu itu bisa berjalan dengan baik? Saya akan meminta dukungan, Bu, dari rekan guru, juga dari kepala sekolah, serta akan memastikan kerjasama yang kami lakukan berjalan dengan konsisten untuk bisa membantu saya dalam mencapai tujuan yang kami rencanakan. Oke. Lalu kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut, seperti rencana berkoordinasi dengan kepala sekolah ataupun dengan prinsipal? Saya akan sesegera mungkin ya, Bu, ya, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah maupun rekan guru lainnya tentang hal ini agar bisa langsung mempraktikkannya di kelas. Terus sekali Bu, memang harus segera dilakukan agar rencana aksi Ibu tersebut cepat terrealisasi. Nah, dari percakapan kita ini, apa yang sudah bisa Ibu ambil manfaatnya? Saya itu merasa lega, Bu, karena menemukan langkah yang perlu diambil dan lebih termotivasi untuk menerapkannya. Selain itu, ada tidak hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu lebih fokus pada teknik penguatan positif dan konsistensi untuk memelihara semangat perubahan pembelajaran di kelas, Bu, dan juga terus konsisten dalam bekerja sama dengan rekan sejawat lainnya. Benar sekali ya Bu, dukungan dalam bentuk apapun tentu sangat bermanfaat dalam sebuah kelompok. Saya doakan semoga apa yang Ibu upayakan dapat menyelesaikan kegelisahan Ibu dan kegiatan yang Ibu laksanakan berjalan dengan lancar sesuai harapan Ibu. Iya, Bu, terima kasih. Sekarang saya merasa lebih tenang, juga mulai muncul ide-ide yang nanti akan saya lakukan. Sekali lagi terima kasih ya, Bu, ya. Iya Ibu, sama-sama Bu. Waalaikumsalam Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Ise. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Baik, menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi itu ya yang Ibu lakukan bersama Ibu Ise sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur
sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ise sehingga Bu Ise bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan barusan? Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Itu ya Bu. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik ya Bu ya. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.